Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi regional di bidang politik. Maka untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah organisasi-organisasi regional di dalam bidang ekonomi. Maka simak penjelasan berikut ya. Organisasi ekonomi yang pertama adalah South Asian Association for Regional, yaitu SARS, di mana SARS sendiri adalah organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh pada tanggal 8 Desember 1985. Markas SARS sendiri berada di Kathmandu, wilayah Nepal. Apa yang membuat SARS ini terbentuk? SARS terbentuk dilatar belakangi karena negara-negara di kawasan Asia Selatan punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tapi negara-negara di wilayah Asia Selatan itu tidak bisa mengelolanya secara baik. Ditambah lagi banyaknya konflik horizontal di wilayah Asia Selatan, di mana tujuan secara umum dibentuknya SARS adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Asia Selatan. Atau dalam beberapa poinnya kita bisa lihat tujuan dari SARS. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Kedua, memberikan kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh dari diri mereka sendiri. Ketiga, mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. 4. Berkontribusi dan saling percaya, memahami dan menghargai masalah satu sama lain. Mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya, memperkuat kerjasama antar negara Asia Selatan di forum internasional mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional dalam memajukan Asia Selatan. Di mana yang menjadi negara anggota dari SARS sendiri adalah Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Dan bentuk dari eksistensi SARS ini sendiri adalah dengan direalisasikannya integrasi ekonomi regional Asia Selatan melalui South Asia Preferential Trading Agreement atau SAPTA yang disepakati pada tahun 1993 dan diimplementasikan pada tahun 1997, di mana SAPTA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kerjasama regional, menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan lapangan kerja di negara-negara Asia Selatan. Organisasi kedua adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, di mana APEC didirikan pada tahun 1989, didirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik, di mana kerjasama APEC itu meliputi perdagangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya secara menyeluruh. Kerjasama APEC sendiri merupakan kerjasama yang bersifat non-politis. Hal ini ditandai dengan ikut bergabungnya Hong Kong Tiongkok dan Taiwan yang memiliki masalah politik dengan Tiongkok. Karena itu, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota dan bukan negara anggota. Tujuan dari APEC sendiri, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Kemudian mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu konsensus, voluntary and non-binding, concert, unilateralisme,
dan diferensiasi time frame yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan dalam APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 22 ekonomi anggota. Kemudian prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Kemudian prinsip konser unilateralisme yang berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan setiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Yang terakhir adalah prinsip diferensiasi time frame yang berarti negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi ekonomi terlebih dahulu. Anggota APEC menjalin kerjasama melalui dialog-dialog dalam pertemuan rutin, di mana ada beberapa pertemuan dialog APEC yaitu ALM, APEC Leader Meeting, kemudian ada konferensi tingkat menteri atau KTM, dan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Untuk negara anggota APEC sendiri berarti adalah negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Keanggotaan APEC itu terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kelompok dari negara maju, yaitu Amerika Selatan dan Jepang. Kedua, kelompok negara industri mapan, yaitu Kanada, Australia, dan New Zealand. Yang ketiga adalah kelompok negara ekonomi industri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Dan yang keempat adalah kelompok negara berkembang, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, RRC, Meksiko, Papua Nugini, dan Chili. Organisasi ekonomi selanjutnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau disebutnya MEE, di mana latar belakang dibentuknya MEE adalah tidak terlepas dari kondisi ekonomi Eropa yang mengalami keterpurukan pasca Perang Dunia Kedua, di mana keterpurukan ekonomi ini yang membuat Prancis dan Jerman Barat berinisiatif untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa. Namun, untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara Eropa lain. Adanya kerjasama ekonomi di wilayah Eropa diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali perang. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman, yang juga terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, di mana rencana Schumann tersebut mendapat respon positif dari Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang kemudian beberapa tahun berikutnya Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa, di mana setelah dibentuknya pasar bersama batu bara dan baja Eropa, maka terbentuk sebuah atau dua perkumpulan kembali, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa dan Badan Tenaga Atom Eropa. Secara umum, Masyarakat Ekonomi Eropa bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi, terutama pasar bersama di antara ke-6 anggota pendirinya. Adapun tujuan berdirinya MEE adalah mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, MEE membentuk pasar bersama Eropa, menerapkan keseragaman tarif, serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi buruh, barang, dan modal. Struktur organisasi MEE sendiri ada beberapa strukturnya. Yang pertama, Majelis Umum atau General Assembly atau Parlemen Eropa. Majelis Umum dia beranggotakan 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota, bertugas memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE dan meminta pertanggungjawaban.
Yang kedua adalah Dewan Menteri, mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama 6 tahun. Selanjutnya, Badan Pengurus Harian atau Komisi. Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Komisi mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum. Yang selanjutnya adalah Mahkamah Peradilan. Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya adalah untuk peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyediakan konflik perjanjian internasional, di mana untuk melancarkan aktivitasnya, masyarakat ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu Parlemen Eropa, Sistem Moneter Eropa, Unit Mata Uang Eropa, dan juga Pasar Tunggal. Selanjutnya, dari MEE menjadi Uni Eropa. Pada 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa yang pelaksananya dilakukan secara bertahap. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union atau TEU atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Perjanjian ini mendorong terbentuknya mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Pada 1 Januari 1993, The Treaty on European Union mulai dilaksanakan setelah diratifikasi oleh semua anggota Parlemen Masyarakat Eropa. Sejak 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Current Unit atau ECU. Sementara itu, beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal ini berkaitan dengan penambahan jumlah anggota, di mana keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat negara tersebut harus berada di kawasan Eropa. Kemudian yang kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Pada 2014, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 28 negara. Negara-negara anggota baru sebagian berasal dari negara-negara bekas blok timur, misalnya Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Siprus, Republik Slovakia. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal ini karena Turki belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Selanjutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA sendiri merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. AFTA terbentuk pada 1992 dalam pertemuan kepala negara ASEAN keempat di Singapura, di mana tujuan dari AFTA sendiri untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Nah, keanggotaan untuk AFTA sendiri berarti adalah negara-negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA
NAFTA sendiri adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang terbentuk dari hasil keinginan tiga negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Pada awalnya, NAFTA merupakan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada, di mana kedua negara sepakat bahwa budaya, perdagangan, perjalanan, ikatan kekeluargaan, dan cyberspace telah menjadi bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara harus ditingkatkan. Tujuan dibentuknya NAFTA sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Kemudian untuk eksistensi dari NAFTA sendiri, di mana NAFTA memiliki tantangan dan juga perkembangan. Untuk tantangannya sendiri, banyak yang beranggapan jika NAFTA akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di wilayah Amerika Serikat karena perusahaan berpindah ke wilayah utara dengan alasan murahnya tenaga kerja di wilayah utara dan juga dari regulasi pasarnya. NAFTA juga dikhawatirkan dapat meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pakar lingkungan berpendapat meningkatnya perdagangan akan berdampak pula pada berkembangnya industri di Rio Grande, yaitu wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah. Tapi di sisi lain, pendukung NAFTA berpendapat bahwa dengan diimplementasikannya perjanjian NAFTA akan lebih mudah mengatur dan memonitor polusi sepanjang perbatasan, di mana Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau selama 5, 10, dan 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula. Sedangkan untuk perkembangannya sendiri, serangan terorisme pada 11 September 2001 mengalihkan perhatian tiga negara dari bidang ekonomi menjadi kerjasama militer dan keamanan. Contohnya misalnya Amerika Serikat yang lebih fokus pada upaya-upaya keamanan wilayahnya, termasuk menumpas terorisme dengan dan atau tanpa dukungan dari negara tetangganya. Karena pengaruh kedekatan geografis, Meksiko dan Kanada juga merasakan ancaman yang sama, sehingga mempertimbangkan dibangunnya kerjasama tiga negara untuk meningkatkan pengawasan perbatasan. Inisiatif Meksiko sendiri dalam membentuk North America Security Area, namun seperti kerjasama yang sebelumnya, hubungan ini lebih bersifat bilateral daripada trilateral, di mana awalnya Amerika Serikat dan Kanada membentuk 30 butir Smart Border Declaration atau deklarasi tentang penjagaan dan pengetatan akses perbatasan. Disusul penandatanganan 22 butir Border Partnership Agreement antara Amerika Serikat dan Meksiko. Invasi Amerika Serikat ke Irak semakin mempengaruhi kerjasama bilateral tersebut. Kanada dan Meksiko tidak lagi mendukung invasi karena posisi kedua negara dalam PBB sebagai penjaga perdamaian dan resolusi konflik. Selain itu, biaya untuk mendukung perang tersebut sangat besar. Negara anggota NAFTA sendiri ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Selanjutnya adalah CAFTA DR atau Central America Free Trade Agreement Dominican Republic. Pada awalnya, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic hanya meliputi Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua.
Namun setelah Republik Dominika bergabung pada 2004, penamaan CAFTA ditambah kata DR yang menjadi CAFTA DR, di mana CAFTA DR adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Tujuan dibentuknya CAFTA DR sendiri untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya, di mana hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat lebih bebas tarif sejak Caribbean Basic Initiative pertama kali diberlakukan tahun 1984. CAFTA DR dibentuk sebagai batu loncatan menuju FTAA, yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas lain yang meliputi semua negara Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah kecuali Kuba. Kanada juga menegosiasikan perjanjian yang sama yang disebut dengan Canada Central American Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada Amerika Tengah. Tujuan dari CAFTA DR sendiri untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan CAFTA, juga untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan perjanjian perdagangan antara Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak penjelasan hari ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.